Selamat datang di Iwapedia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas ikan Channa Barkas, ikan gabus termahal di dunia. Berbicara mengenai ikan termahal di dunia, mungkin yang ada di benak kita adalah ikan arwana. Namun, harus kamu tahu ada satu nama yang bisa menjadi saingan ikan arwana soal harga yang mahal. Ya, ia adalah ikan Channa Barka. Harganya yang mahal membuat ikan ini terkesan eksotis dan eksklusif. Dengan tubuhnya yang eksotis dan gerakan-gerakannya yang elok ketika berenang sudah pasti disukai oleh para pecinta ikan hias. Cuma sayangnya tidak semua penghobi ikan bisa memilikinya, mengingat harganya yang begitu mahal. Lalu seperti apa sih seluk-beluk dari ikan gabus termahal di dunia ini? Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Kalau melihat ikan Channa Barka dari segi fisik, mungkin kamu bakal dibuat melongo. Bayangkan saja jika melihat kedua sirip atas dan bawahnya yang begitu lebar, maka kamu akan teringat dengan ikan cupang. Hanya saja mungkin ini versi yang lebih menyeramkan. Secara keseluruhan, selain sirip atas dan bawah, semuanya hampir mirip seperti ikan gabus lainnya. Namun, fisik bukan sekedar tentang bentuk, ada juga yang namanya corak warna. Corak warna dari ikan Channa Barka ini sungguh eksotis. Tubuhnya didominasi warna biru kehijauan dengan titik-titik hitam yang membentuk pola tertentu. Siripnya bagian atas berwarna orange samar-samar, sedangkan sirip bagian bawah berwarna biru kehijauan. Yang menarik adalah kedua sirip ini dipercantik strip hitam di bagian ujungnya. Sekilas, memang ciri-ciri fisik ikan Channa Barka mirip sekali dengan Channa auranti. Hal itulah yang menjadi celah banyak penipuan ikan Channa auranti tetapi diklaim sebagai ikan Channa Barka. Soal ukuran tubuh, ia dapat mencapai panjang hingga 90 cm. Ukuran tersebut cukup besar untuk digolongkan sebagai ikan gabus, ikan hias secara umum. Harganya yang mahal sudah cukup menggambarkan betapa eksklusif penyebaran wilayahnya. Ikan Channa Barka menyebar secara terbatas di negara bagian Assam dan Nagaland di timur Laut India. Kabarnya daerah yang rawan konflik ini juga menjadi penyebab harganya yang begitu melambung tinggi. Untuk soal makanan, kamu harus tahu bahwa sebagai ikan predator, Channa Barka suka memakan ikan kecil, amfibi, krustase, dan invertebrata lainnya di alam liar. Tetapi dalam banyak kasus ikan Channa Barka mampu mengkonsumsi makanan mati di penangkaran. Jadi tidak harus selalu memakan ikan hidup. Channa Barka yang masih muda dapat diberi makan berupa cacing darah, cacing tanah kecil, udang cincang, dan sejenisnya. Sementara untuk Channa Barka yang sudah dewasa bisa memakan potongan daging ikan yang utuh, udang utuh, kerang, jangkrik, dan lainnya. Perlu kamu ingat bahwa Channa Barka tidak boleh diberi makan daging mamalia maupun unggas seperti jantung sapi dan ayam. Kenapa begitu? Karena beberapa lipid yang terkandung di dalam ikan Channa Barka tidak dapat dimetabolisme dengan baik olehnya dan dapat menyebabkan kelebihan timbunan lemak dan bahkan degenerasi organ. Waduh, kalau bisa sampai degenerasi organ, lebih baik hindari makan daging mamalia maupun unggas ya. Karena kedua daging itulah yang berbahaya bagi tubuhnya. Habitat dari ikan Channa Barka adalah lubang-lubang vertikal di sekitar pinggiran lahan basah yang biasanya menjadi kering selama berbulan-bulan di musim dingin. Lubang-lubang ini biasanya berukuran sekitar 1 meter dan terdiri dari satu atau lebih terowongan masuk yang mengarah ke ruang yang lebih besar di dalam permukaan air tanah. Ikan Channa Barka menggunakan sebagian tempat perlindungan selama berbulan-bulan musim dingin yang kering. Lalu ia bakal muncul untuk berburu dan berkembang biak ketika habitatnya tersebut banjir. Ikan Channa Barka jika kita pelihara di sebuah akuarium, maka ia tampak mondar-mandir dengan gerakan yang sungguh elok. Memang gerakannya ini tidak begitu cepat, namun yang pasti ia selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi bisa dikatakan ikan ini cukup aktif meski secara pergerakan agak lambat. Ikan Channa Barka sebaiknya dipelihara sendirian saja dalam sebuah tang.
Temperamennya yang sangat agresif dan teritorial jadi pertimbangan. Ia bisa saja tiba-tiba menyerang Tekmet tanpa sebab dan alasan yang jelas.